Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Halo pemirsa, kali ini kita dalam Polda Jateng hadir. Polda Jateng hadir di sini akan memberikan inovasi-inovasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Polda Jateng, pastinya untuk masyarakat Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan melihat lebih dalam lagi persiapan dari Ditlantas Polda Jateng dalam menghadapi pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berjalan. Nah, kita akan melihat nih ya seberapa siap dan juga kita akan melihat lebih dekat lagi kesiapan dari Ditlantas Polda Jateng untuk menghadapi pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Pemilu 2024 di depan mata. Aktivitas berlalu lintas pun akan meningkat pada saat pesta demokrasi berlangsung. Untuk dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Dalam hal ini, polisi lalu lintas menjalankan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan, dan mampu membangun budaya tertib berlalu lintas selama pelaksanaan pemilu 2024. Bagaimana tugas dan persiapan Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng dalam menghadapi pemilu 2024? Bersama dengan saya di sini ada Bapak Agus Suryo Nugroho selaku Dirlantas Polda Jateng yang akan menemani kita semuanya. Baik, selamat pagi Bapak. Salam presisi, selamat pagi. Selamat presisi, selamat pagi. Luar biasa, semangat untuk kita semuanya di sini. Baik, kita akan menanyakan di sini Bapak beberapa pertanyaan mengenai pemilu 2024. Bagaimana Bapak persiapan dari Ditlantas Polda Jateng dalam menghadapi pemilu 2024? Yang jelas Polda Jawa Tengah termasuk Direktorat Lalu Lintas adalah netral. Maka dari itu kesiapan teknis dan taktis termasuk juga kesiapan anggota tentunya sudah kita sosialisasikan sehingga cara bertindak di lapangan adalah betul. Untuk personil, apakah Ditlantas Polda Jateng memiliki cukup personil, cukup peralatan, cukup kendaraan yang diperlukan untuk mengatasi kemungkinan mungkin adanya nanti kemacetan lalu lintas dan juga kejadian darurat selama pemilu berlangsung? Dalam operasi Mantap Berata ini tentunya dikendalikan oleh Bapak Kapolda, Karop, sehingga pada saat sebelum dan bahkan setahun yang lalu Direktorat Polda Jawa Tengah sudah mengantisipasi. Contohnya knalpot brong itu sudah kita tindak dan Polantas hadir di lapangan dalam rangka operasi Mantap Berata. Kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi termasuk juga safety riding, bagaimana kita mengatur pada saat nanti kampanye, bagaimana kita mengawal, termasuk juga bagaimana kita mendatangi ketika terjadi peristiwa kecelakaan. Pelatihan-pelatihan ini sudah kita latihkan sehingga betul-betul personil, kelengkapan termasuk sarana prasarana sudah digeladikan dan bahkan sudah dilakukan gelar pasukan. Dalam masa kampanye pastinya nantinya akan ada pengumpulan massa di suatu titik dan bagaimana rencana dari Ditlantas Polda Jateng untuk menentukan rute-rute penting yang akan dilalui oleh kontestan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga menghindari resiko bentrok dengan simpatisan dari yang lainnya Bapak. Tentunya Polda termasuk Direktorat Lalu Lintas ada mekanisme bagaimana pemberitahuan dari pihak-pihak yang akan melakukan kampanye termasuk dengan KPU. Kita sudah koordinasi pada saat hari H pelaksanaannya kita tentunya ada APP, ada pengarahan, terus ada komunikasi sehingga jalur termasuk kekuatan personil ini sudah kita siapkan sehingga jam berapa harus melakukan kegiatan, terus jam berapa harus selesai. Dan kekuatan-kekuatan daripada direktorat dan jajaran ini sudah komprehensif sehingga ketika melintasi jalur, ketika terjadi peristiwa apapun, kita sudah ada solusi-solusi yang sudah kita lakukan pelatihan-pelatihan.
apakah ada sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang aturan lalu lintas khusus yang berlaku di masa periode pemilu 2024 untuk masyarakat Bapak? Tentunya ini masif kita lakukan ya, dan bahkan beberapa bulan yang lalu sudah kita lakukan bagaimana anggota polisi itu netral, bagaimana masyarakat memahami bahwa pesta ini harus gembira, jadi tidak ada yang tegang-tegang, karena memang pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas, dan stakeholder lainnya, kita sudah berapa kali melakukan pelatihan, pertemuan, bagaimana solusi-solusi yang kira-kira nanti akan terjadi di lapangan dari jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat, ini sudah ada mekanisme dan teknis untuk melakukan penyelesaian persoalan di lapangan. Bagaimana koordinasi dari Ditlantas Polda Jateng dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Bawaslu, atau instansi-instansi lain untuk memastikan bahwa pemilu nantinya akan berjalan lancar dari segi lalu lintas dan juga keamanan? Dari awal ada pelatihan-pelatihan, terus ada pertemuan-pertemuan, dan bahkan kita diskusi persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi, baik dari sisi kriminalitas, baik dari sisi Kamsip Terlantas, termasuk dari sisi keamanan secara umum ya. Kalau di lalu lintas kan tentunya berkaitan dengan Kamsel Tip Terlantas. Jadi peristiwa kegiatan itu kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang secara optimal dengan stakeholder, KPU, Bawaslu, termasuk juga pemerintah provinsi, TNI. Ini kita latihan dan sudah dilakukan satu gelar pasukan yang betul-betul bahwa Polda Jawa Tengah dan jajaran, khususnya Direktorat di fungsi lalu lintas, kita sudah siap. Baik, mungkin dari Bapak, apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat di Jawa Tengah mengenai pemilu 2024 ini? Pemilu ini adalah pesta demokrasi yang tentunya harus riang gembira, khususnya di bidang lalu lintas. Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Lalu Lintas, sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Karena knalpot brong ini sudah kita lakukan penindakan. Kami meyakini bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Dengan tertib berlalu lintas, dengan urat nadi berlalu lintas di jalan, tentunya semuanya untuk keselamatan masyarakat, khususnya pada saat nanti pemilu, rangkaian kegiatan semuanya aman, selamat, tertib, dan lancar. Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini, untuk mengganggu hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita di sini. Semoga pemilu pada tahun 2024 berjalan dengan lancar, Bapak. Pelaksanaan pemilu 2024 pastinya memiliki kerawanan yang berbeda-beda. Baik di sini dari Ditlantas Polda Jateng memiliki kegiatan cooling system. Dan juga kegiatan cooling system ini adalah bermaksud untuk menjaga dan juga mencegah potensi gangguan ketertiban lalu lintas selama pemilu 2024. Dan pastinya untuk cooling system ini dipersiapkan begitu dengan matang, dengan baik sekali oleh Ditlantas Polda Jateng agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Diharapkan situasi akan menjadi kondusif, aman, dan terkendali selama pemilu 2024. Etika berkendara itu sangatlah penting karena akan bisa melindungi Anda, penumpang, serta pengguna jalan lainnya, dan akan sangat berbahaya jika seseorang tidak paham mengenai beragam etika yang harus diterapkan ketika berkendara. Pada dasarnya, tujuan etika berkendara adalah untuk menghormati, menghargai, dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pagi Mbak, luar biasa. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh mungkin kita ingin bertanya beberapa pertanyaan. Kita pengen tahu nih Pak, yang namanya cooling system itu apa Bapak? Boleh mungkin dijelaskan? Terima kasih Mbak. Jadi cooling system itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam rangka
menjaga Kamtibmas yang ada di Polda Jawa Tengah ini dan juga untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas dengan cara melibatkan seluruh komponen bangsa. Baik, luar biasa. Selanjutnya, cooling system yang bagaimana yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Jateng ya agar tercipta Kamseltipcarlantas atau yang kepanjangannya adalah keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dalam situasi pemilu 2024. Kegiatan cooling system yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah terkait dengan bidang Kamseltipcarlantas antara lain adalah kegiatan preemptif dan juga kegiatan preventif. Kegiatan preemptif yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah meliputi kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keamanan dan keselamatan ketertiban lalu lintas, dan juga kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap Kamseltipcarlantas. Apa strategi dalam mengantisipasi dan juga menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama periode pemilu 2024? Jadi strategi yang kami laksanakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada saat masa kampanye. Jadi kami juga terus untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini untuk tetap tertib berlalu lintas, dan juga kami menyaring dengan cara menentukan sesuai dengan jadwal kampanye. Kami melakukan himbauan-himbauan kepada para peserta-peserta kampanye dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut agar selalu untuk tertib berlalu lintas. Bagaimana mengedukasi etika berkendara kepada peserta pemilu 2024? Jadi sebelum kegiatan kampanye kami melakukan sosialisasi untuk tetap tertib berlalu lintas, dan juga jauh-jauh hari sebelumnya kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah kami melakukan sosialisasi baik itu dengan menggunakan media sosial atau kegiatan-kegiatan sosialisasi secara manual yang lainnya. Baik, luar biasa. Bagaimana Ditlantas Polda Jateng bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pemilu 2024 berlangsung. Terima kasih Mbak. Jadi dalam kegiatan operasi Mantap Brata ini kami juga terdapat beberapa satgas seperti Satgas Preemptif dan Satgas Humas. Kami bekerja sama dengan masyarakat juga, baik itu masyarakat pemilik akun yang viral atau yang ramai di wilayah Jawa Tengah ini untuk membantu mensosialisasikan terkait dengan Kamseltipcarlantas sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengetahui bagaimana cara tertib berlalu lintas sehingga dapat memberikan rasa aman kepada seluruh para pengguna jalan. Mungkin Bapak ada pesan dan juga himbauan untuk para pemirsa untuk berlalu lintas di masa kampanye 2024. Tetap patuhi peraturan berlalu lintas, jadikan tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan sehingga seluruh para pengguna jalan dapat nyaman, aman dalam berkendara. Terima kasih. Baik, itu dia ya wawancara kita, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak, terima kasih informasinya, sangat berguna sekali untuk kita dan juga pemirsa. Semoga kita akan ketemu lagi dan semoga pemilu 2024 berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak. Ditlantas Polda Jateng menggelar pelatihan simulasi pengamanan Capres dan juga Cawapres 2024 dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024. Pelatihan simulasi ini pastinya membuat personil dari Ditlantas Polda Jateng agar lebih matang kesiapannya ya apabila terjadi tindakan anarkis dan juga konflik sosial yang akan menyebabkan kerusuhan dalam pengamanan pemilu 2024.
Baik, tampak hadir siang hari ini dalam pelatihan simulasi ya. Kita akan temui beliau di sini, ada AKBP Endi Pratama selaku Kasat PJR Polda Jateng. Kita akan menemui beliau untuk menanyakan seberapa siap pengamanan dan juga pengawalan untuk pemilu 2024. Kita tanya langsung ya. Selamat pagi Bapak. Oh, selamat pagi Mbak. Luar biasa, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Kita boleh, sepertinya di sini tadi sudah ada simulasi. Betul. Ya, kita mau menanyakan mungkin beberapa pertanyaan tentang simulasi tersebut Iya. Bapak. Boleh ya Pak, nanti dijawab dengan kita di sini. Apakah tujuan utama Ditlantas dalam mengadakan simulasi terkait pengamanan dan juga pengawalan pemilu 2024 Bapak? Baik, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng melaksanakan kegiatan pelatihan simulasi ini dengan Ya. tujuan adalah untuk membiasakan para personel-personel kami, yaitu personel Ditlantas Polda Jateng, untuk lebih terampil lagi dengan tujuan agar nanti mereka bisa mahir untuk pelaksanaan pengamanan pengawalan ketika pelaksanaan pemilu tahun 2023 sampai dengan 2024 ini, Ya. yaitu operasi Mantap Berata Candi dalam rangka pemilu ya Mbak, dalam rangka pemilu, sehingga kita membuat mereka terampil melaksanakan pengawalan yang tentunya dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, baik itu kepada yang akan kami laksanakan pengawalan, baik itu mungkin nanti ada capres-cawapres Mbak, Betul. ataupun nanti yang akan kami lawan lain sebagainya, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mungkin nanti ketika ada pengawalan kira-kira seperti apa, harus bagaimana menghadapi atau melihat pengawalan yang akan melintas sehingga semua bisa terbiasa. Dan untuk aspek-aspek yang dilatih ya untuk simulasi ini apa Bapak? Yang pertama adalah bagaimana tentunya pengendara-pengendara roda 2 dan roda 4 pengawalan ini Mbak, memang secara berkesinambungan selalu kami latih, namun terkhusus dalam rangka operasi Mantap Berata ini menghadapi pemilu kita latih khusus sehingga mereka dapat melakukan pengawalan baik secara safety riding maupun safety driving, sehingga mereka bisa mahir bagaimana mereka bisa melakukan zigzag menggunakan mobil dengan terampil sehingga yang dikawal merasa aman dan nyaman. Iya, pastinya. Luar biasa. Dan yang terpenting keselamatan juga untuk bagi pengendara yang mengawal. Bapak, apakah ada kendala atau mungkin tuntutan khusus, tantangan khusus yang diidentifikasi melalui simulasi ini, dan mungkin bagaimana Ditlantas berencana mengatasi untuk memastikan pengamanan yang optimal selama pemilu 2024? Ya baik, tentunya tantangan-tantangan yang memang harus kami latihkan pertama adalah seperti ada gangguan teknis, gangguan taktis ataupun gangguan medis. Jadi ketiga ini sering kami latihkan. Gangguan teknis sendiri itu apabila kendaraan yang kami kawal mungkin mengalami kendala kerusakan, bagaimana kami harus merespon dengan baik, tentunya dengan dari pengawal dan lain sebagainya dengan komunikasi yang baik. Kemudian kedua adalah mungkin gangguan medis. Nah, apabila mungkin yang dikawal, contohnya kita melaksanakan pengawalan capres ataupun cawapres. Nah, manakala yang bersangkutan mungkin dalam keadaan tidak sehat ketika berkendara ataupun menuju ke tempat tujuan yang akan melaksanakan contoh kampanye. Nah, itu juga ada cara bertindak yang harus kami lakukan, bagaimana beliau dalam keadaan tertentu, keadaan sakit, bisa kita pindahkan ke mobil ambulan dan lain sebagainya. Tentunya pengawalan-pengawalan ini tetap kami latihkan, Mbak, bagaimana cara memberhenti secara terdadak ataupun tidak. Kemudian yang ketiga mungkin yang perlu kami latih juga adalah gangguan-gangguan taktis. Bila ada gangguan-gangguan yang bersifat gangguan keamanan, mungkin ada orang merasa mau mengganggu rombongan tersebut akan melintas, itu juga kami latihkan. Bagaimana seorang driver ataupun seorang pengendara roda 2 pengawalan ini bisa seketika menghindar ataupun memanuver untuk menghindari gangguan-gangguan akibat gangguan Kamtibmas yang berdampak kepada yang akan kita kawal. Dan di belakang saya di sini ada motor dan juga ada mobil, di sana juga ada ambulan tadi yang sudah diberikan penjelasan oleh Bapak tadi. Apakah ada bedanya Bapak antara motor dan juga mobil? Mungkin untuk fungsi dan juga peran antara mobil PJR dan juga motor PJR dalam menjalankan tugas pengawalan Ya, Bapak. baik, Boleh tentu dijelaskan? ada perbedaannya Mbak. Kayak Mbak mungkin lihat di sini ada motor. Ini Ya. spesialis motor ini memang dia selalu berada di depan. Oh, baik. Gunanya itu untuk sweeper, untuk membuka.
untuk Wow. membuka jalan ketika ada pengawalan di belakangnya, untuk membuka jalan dan memberikan jalan kepada kendaraan yang belakang untuk melaksanakan melintas. Oh Nah, iya. ini untuk membuka. Kemudian yang di belakang ini ada kendaraan satu lagi, mobil lalu lintas. Ini gunanya untuk menjaga Oh baik. kelancaran ataupun ketertiban yang berada di belakang. Belakangnya ya Nah, Pak. untuk di belakangnya sehingga semua tertata dengan baik, Mbak, dengan selamat. Kecepatannya juga diperhatikan tuh, Mbak. Oh. Jadi kecepatannya bagaimana kita tidak terlalu cepat Iya. ataupun tidak terlalu lambat sehingga yang di belakang merasa Nyaman ya nyaman, Pak. aman untuk Dan melaksanakan benar-benar bakalan. diatur ya Pak Betul, ternyata diatur. ya Pak. Dan ada lagi, Mbak, paling belakang. Ya, satu lagi pengawalan, lagi? ada mobil sedan lagi Oh, sudah. untuk menutup. Nah, gunanya untuk apa menutup ini sehingga tidak ada rangkaian lain yang coba-coba untuk menyusup. Nah, Oke, menyusup baik. ataupun masuk ke dalam rangkaian karena ini sangat berbahaya sekali. Mungkin ada pesan dan juga himbauan untuk para pemirsa yang ada di rumah, mungkin ketika ada rombongan ya lewat, mungkin ada pesan dan juga himbauan dari Bapak Endi, kami persilahkan. Kami akan menghimbau kepada seluruh pemirsa karena kita memasuki tahun pemilu di 2023-2024 ini tentunya akan ada pengawalan-pengawalan tertentu saat nanti pemilu ataupun kampanye dan lain sebagainya. Bila mana mungkin ada yang melintas rombongan dengan dilakukannya pengawalan, kami menghimbau untuk memberikan jalan sehingga kendaraan-kendaraan yang dilakukan pengawalan ataupun yang dikawal bisa berjalan dengan aman sehingga masyarakat juga yang di sekitar juga aman, Mbak. Keamanan untuk semuanya bisa terjaga. Itu saja. Baik, luar biasa Bapak Endi, terima kasih untuk penjelasannya. Iya, sama-sama, ya, Mbak. benar-benar berguna, benar-benar kita menjadi tahu seperti apa simulasi pada hari ini dan juga kegunaan-kegunaan dan peran dan juga himbauan untuk masyarakat tadi ya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini ya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 yang tahapannya telah berlangsung memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas karena untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada digelar serentak di tahun yang sama, tahun 2024. Polda Jateng dan jajaran Kodam 4 Diponegoro beserta seluruh stakeholder terkait menjamin rangkaian tahapan pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan lancar. Mari bersama-sama kita bawa demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih mapan, demokrasi yang modern, demokrasi yang menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk menjadi negara yang maju. Baik pemirsa, itu tadi rangkaian persiapan dari Ditlantas Polda Jateng untuk menghadapi pemilu 2024. Ditlantas Polda Jateng akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah. Polda Jateng akan selalu hadir untuk Anda.